Kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Ketika kita sastra. nanggap ya Umar Mahbar, ya Umar Mahbar, ya Umar Mahbar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh kan sontoloyo ini, menyamakan manusia dengan Allah, menyebut nama manusia sama halnya dengan menyebut nama Allah. Pahapi mereka. Ini ajaran sesat, teman-teman. Ini syirik namanya. Tidak diperkenankan seperti ini dalam Islam. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan ya Adam, ya Adam, ya Ibrahim, ya Ibrahim, ya Isa, ya Nuh, ya Saleh, ya Hud. Gak ada Nabi Muhammad SAW mengajarkan minta-minta kepada para nabi yang sudah wafat. Tidak ada Nabi Muhammad mengajarkan ketika aku mati kelak, datanglah ke kuburanku, minta padaku, nanti aku sampaikan kepada Allah. Gak ada, teman-teman. Misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dipermasalahkan si Harry Pras itu, si paling salafi ini ya, sebenarnya itu berkaitan dengan salah satu cara bertawasul dengan diri orang yang soleh. Jadi dalam kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah ada redaksi berupa tanya jawab ya. Saya bacakan ya. Soal ma kaifiyatut tawassul. Pertanyaan ya, soal bagaimana cara bertawasul? Jawab, zakarul ulama'u rahimahumullah anna tawassula bidzawatil fadilati kan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya'i wassalihin ala salasati anwa'in. Jawabannya atau jawaban dari pertanyaan barusan, para ulama itu menyebutkan bahwa tawassul atau bertawassul dengan diri orang yang mulia seperti Nabi Muhammad SAW dan juga yang lain, yaitu para nabi yang lain dan orang-orang yang soleh, itu ada 3 macam. Al-awalu ayyas'alallaha ta'ala mustasfi'an bihim ka'ayyakulal mutawassilu Allahumma inni as'aluka binabiyyika Muhammad au bihaqqihi alaika au atawajjahu bihi ilaika fi kadza. Jadi yang pertama, tawasul yang pertama, cara tawasul yang pertama adalah, atau macam tawasul yang pertama atau bertawasul dengan diri orang yang mulia adalah memohon kepada Allah dengan perantara syafaat mereka. Misalnya seperti berdoa, ya Allah sesungguhnya saya memohon kepadamu dengan nabimu, atau dengan haknya kepadamu, dengan haknya nabi kepadamu, atau aku menghadap kepadamu dengan beliau, dengan nabi untuk permintaan semisal seperti ini, seperti ini. Asani yang nomor 2, ayat luba minal mutawassili bihi ayyadu wallaha lahu fi hawaijihi ka'ayyakula ya Rasulullah ud'ullaha ta'ala ayyaskiyana. Jadi yang nomor 2, meminta kepada orang yang dibuat tawasul agar mendoakan kepada Allah dalam memenuhi hajat-hajatnya. Semisal orang yang bertawasul itu berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia atau Allah memberi hujan kepada kami. Asalisu yang ketiga, ayat luba nafsal hajati minhu wa muraduhu ayatasabbaba fi qada'iha lahu minallahi bi syafa'atihi wa du'aihi rabbahu fahuwa raji'un ila an-naw'i tsani. Yang nomor 3, memohon hajatnya kepada orang yang dibuat tawasul. Maksud dari cara yang nomor 3 ini adalah membuat sebab tercapainya suatu hajat dari Allah, membuat sebab tercapainya hajat dari Allah dengan syafaat orang yang dibuat tawasul dan doanya orang yang dibuat tawasul kepada Allah, kepada Tuhannya, wa du'aihi rabbahu, dan doanya orang yang dibuat tawasul kepada Tuhannya. Maka pada hakikatnya doa jenis yang ketiga ini kembali pada tawasul jenis yang kedua tadi, macam tawasul yang kedua tadi, yakni memohon pada orang yang dibuat tawasul agar berdoa kepada Allah dalam memenuhi hajatnya orang yang bertawasul. Wa hadhil anwa'u thalathatu sabitatun bin nususis sahihati wal adillati sharihati. Jadi ketiga macam cara tawasul tersebut sudah jelas itu disyariatkan dengan berlandaskan nas-nas yang sahih dan dalil yang jelas, dan dalil-dalil yang jelas. Maka kembali pada konsep tawasul, bahwa tawasul secara sederhana itu dapat diartikan dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah melalui media, baik media itu berupa amal soleh, yang kita lakukan, atau berupa orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang soleh. Dalam bertawasul dengan orang yang soleh, hakikatnya kita itu meminta kepada Allah melalui media orang yang soleh, dan ini adalah bagian dari ikhtiar. Selain itu, kita juga wajib berkeyakinan bahwa yang memiliki kuasa
memiliki kuasa untuk mengabulkan permintaan itu hanyalah Allah, bukan yang lain. Jadi ibaratnya yang dilakukan oleh orang sakit, pada hakikatnya orang yang sakit itu hanya mengharap kesembuhan dari Allah. Dalam mengharap kesembuhan tersebut, ia berikhtiar. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan berbagai cara. Misalnya mendatangi dokter, meminum obat, bersedekah, meminum air doa, dan lain sebagainya. Nah, ketika Allah memberi kesembuhan, kita itu nggak tahu ikhtiar mana yang menjadi jalan Allah memberi kesembuhan itu. Jadi kita tidak bisa memvonis bahwa obat yang menjadikan jalan kesembuhan atau sedekah atau air doa tadi. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu tidak terikat dengan media apapun. Bahkan Allah itu berhak dan berkuasa memberi kesembuhan tanpa media apapun. Begitupun dengan tawasul ini, dengan cara berdoa atau meminta pada ahli kubur, ini adalah bagian dari ikhtiar itu sendiri. Sekali-kali kita tidak boleh punya keyakinan bahwa obat yang menyembuhkan, atau air yang menyembuhkan, air doa yang menyembuhkan, atau seorang wali yang mengabulkan permintaan. Bukan. Semua itu adalah kehendak Allah. Hanya saja Allah berhak langsung untuk memberikan kesembuhan atau mengabulkan permintaan secara langsung. Dan juga Allah berhak memberikannya setelah kita melakukan ikhtiar. Nah, meminta doa kepada orang yang sudah meninggal dan kita berhusnudzon bahwa mereka termasuk orang yang soleh, ini adalah bagian dari ikhtiar. Karena yang mengabulkan adalah dan hanyalah Allah. Jadi yang mengabulkan itu kita yakini adalah dan hanyalah Allah. Maka agak ada perbedaan antara orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Bahkan memohon doa kepada orang yang telah meninggal, ini pernah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah sendiri. Saya bacakan redaksinya. Asaban nasa qahtun fi zamani Umar, faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Fa utiya rajulu fil manam faqila lahu i'ti Umar fa akrihu salam wa akhbirhu annakum maskiyun wa qul lahu alaikal qais fa ata Umar fa akhbarahu fa baka Umaru thumma qala ya Rabb la alu illa ma ajastu anhu. Jadi masyarakat mengalami kekeringan di masa Sayyidina Umar. Kemudian seorang laki-laki datang ke makam Nabi Muhammad. Lalu laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, mintakanlah hujan untuk umatmu karena mereka telah binasa." Kemudian lelaki itu didatangi dalam mimpi. Lalu dikatakan kepadanya, kepada lelaki tersebut, "Datanglah kepada Sayyidina Umar, datanglah kepada Umar. Sampaikan salam kepadanya dan berilah kabar bahwa kalian akan diberi hujan. Katakanlah kepadanya, katakanlah kepada Umar, teruslah bersungguh-sungguh berkhidmah kepada umat." Kemudian lelaki tersebut mendatangi Sayyidina Umar dan menceritakan tentang mimpi tersebut. Lantas Sayyidina Umar menangis lalu berkata, "Wahai Tuhanku, aku tidak meninggalkan kecuali apa yang aku tidak mampu melakukannya." Cerita barusan itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Saiban, Imam Baihaqi, dan yang lain, serta disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dan Imam Ibnu Katsir. Kemudian dalam keterangan Ibnu Hajar yang menyitir dari Saif bahwa lelaki tadi adalah Bilal bin Al-Harith Al-Muzani alias Abu Abdurrahman. Jadi demikian, maka ceramah Habib Hanif tersebut itu maksudnya adalah bagian dari cara bertawassul. Salah satu cara bertawassul dengan diri orang yang soleh. Sudah jelas bahwa boleh meminta doa kepada orang yang menurut zon kita merupakan orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Tapi kalau si Harry Pras ini memang pada dasarnya itu dia tidak percaya dengan ajaran tawassul, karena dia adalah orang Wahabi. Jadi wajar kalau dia menyalah-nyalahkan Habib Hanif, ceramahnya Habib Hanif tentang tawassul, karena dia menganggap tawassul itu adalah bagian dari kesesatan, bagian dari bid'ah, bahkan bagian dari kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.